Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi anak-anak. Kita belajar yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah yang jilid kedua, itu ya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menghargai upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini saya harap anak-anak sudah dapat satu, menerapkan nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang kedua, menjelaskan sikap cinta damai sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang ketiga, menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. C. Cara Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Apa yang dilakukan? Yang pertama yaitu pertahanan pertama yang dilakukan Nabi Muhammad adalah pertahanan iman. Jadi masyarakat dididik tentang keimanan dulu. Karena dengan iman yang kuat akan timbul semangat persatuan dan kesatuan membela agama Islam. Jadi persatuannya, kekuatan dalam hati dan jiwanya itu semakin besar untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, demi perdamaian di Madinah diadakan perjanjian antara orang Muslim dengan orang non-Muslim yang disebut dengan Piagam Madinah. Ya, ini kayak perjanjian di negara itu ya, yang antara Muslim dan non-Muslim agar tercipta perdamaian. Sistem pertahanan Nabi dalam bidang militer. Yang pertama yaitu bermusyawarah dalam menentukan taktik militer. Jadi tidak menentukan sendiri, walaupun seorang nabi, walaupun seorang pimpinan tidak diputuskan dewe, tapi bermusyawarah dulu dengan yang lain. Dua, mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Jadi sedapat mungkin bisa menang tanpa pertumpahan darah, tanpa ada korban yang meninggal, tanpa peperangan seperti itu. Yang ketiga, meminimalkan jumlah korban, ya, agar tidak terjadi orang meninggal karena peperangan itu, diminimalkan. Kalau bisa tidak ada, ya. Yang keempat, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Terus pendelegasian kepemimpinan pasukan. Jadi pimpinan pasukan itu disebar ke sana, ke utara, ke timur, ke seluruh penjuru gitu. Terus komunikasi militer yang jelas dan tegas. Jadi antara Nabi dan sahabat yang lain itu komunikasinya jelas, perintahnya jelas, tidak membuat ragu-ragu. Terus selalu waspada dari ancaman, dari ketidakjujuran orang-orang non-Islam atau non-Muslim. Terus tidak segan turun ke bawah. Seandainya ada masalah di bawah, tidak malu, tidak ragu atau tidak asal-asal untuk turun ke bawah. Terus memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Nah, itu adalah sistem pertahanan yang dibangun Nabi di bidang militer. Dan Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Ya. Apa yang dilakukan? Yang pertama, membolehkan jual beli dan melarang riba. Ya. Jual beli itu apa? Dengan uang dapat barang. Kalau riba itu contoh gampangnya meminjamkan uang terus kembalinya minta yang lebih. Nah, itu nggak boleh, riba, haram, dilarang oleh Nabi. Ini sesuai dengan risalah Islam yang diajarkan Nabi Muhammad, melarang praktek riba karena bisa merugikan banyak orang, ya, terutama yang pinjam atau yang membutuhkan itu rugi. Butuh malah mengembalikan lebih banyak. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.
Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ahada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Dan demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Itu ya dasar dalilnya tentang riba. Dua, menerapkan jual beli dengan menerapkan prinsip muamalah Islam. Satu, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, perekonomian di Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi dengan menerapkan riba dan adu domba pada penduduk suku Aus dan suku Kharaj. Kaum Yahudi mendapat keuntungan yang berlimpah karena dengan adu domba dan riba ini. Ya. Yang kedua, setelah suku Aus dan suku Kharaj masuk Islam, mereka dapat hidup berdampingan. Terlebih setelah Rasulullah hijrah, mereka disatukan oleh Rasulullah, didamaikan oleh Rasulullah dalam kaum Ansor dan bersama-sama berjuang untuk menyiarkan agama Islam. Jadi kehidupannya semakin makmur. Cara berdagang sesuai dengan agama Islam. Yang pertama, dilarang jual beli dengan sumpah palsu atau riba, haram kalau dilarang itu ya. Yang kedua, memberi kemudahan pinjaman kepada orang lain, harus mau membantu. Tiga, dilarang memonopoli dan menimbun barang. Memonopoli itu menguasai sendiri, orang lain tidak boleh. Nah, itu monopoli ya. Terus jual beli dilakukan dengan jujur, dengan unsur suka sama suka atau sukarela ya. Tidak boleh ada paksaan, jadi haram. Terus bersifat kasih sayang dan pemurah, menjauhi sifat gharor, terus bersedia membayar zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya tidak melakukan sistem ijon, ya. Terus tidak jual beli barang yang bukan miliknya, tidak menjual barang haram, ya. Itu semuanya tidak boleh. Gharor itu apa? Kayak membeli barang yang belum dipanen, kayak mangga masih di atas pohon itu dibeli. Nah, itu nggak boleh, harus dipanen dulu baru dijual seperti itu. Itu gharor. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Untuk lebih lengkapnya tugas dari Pak Marzuki yaitu baca LKS SKI halaman 11 sampai 13 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bahagia. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.